Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12-3, saya Tami Alifia, Saya Najwa Salsili Putri Ramdhani. Saya Zahra Fauzia. Saya Raffi Ardiansyah. Di sini kami akan membahas tentang materi sejarah di mana judulnya yaitu memindahkan poros politik dan memberlakukan politik 3 warna. Selamat menyaksikan. Setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965, Indonesia mengalami krisis politik dan kepercayaan dunia menurun. Saat itu pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto berusaha memulihkan stabilitas nasional dengan 2 langkah besar, mengubah arah politik luar negeri dan menata sistem politik dalam negeri. Tujuan utamanya adalah menciptakan keamanan dan mendukung pembangunan ekonomi. Yang kedua, memindahkan poros politik. Kebijakan ini berarti perubahan arah politik luar negeri Indonesia. Pada masa Presiden Soekarno, politik luar negeri cenderung konfrontatif, berporos pada negara-negara komunis seperti Tiongkok dan Korea Utara. Namun, di era Soeharto, Indonesia memindahkan porosnya ke arah yang lebih netral dengan prinsip bebas dan aktif. Beberapa langkah pentingnya, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1966. Hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dipulihkan setelah masa konfrontasi. Indonesia mulai aktif menjalin kerjasama ekonomi dan politik dengan negara Barat maupun Asia Tenggara. Tujuannya jelas, memperbaiki citra Indonesia, memperluas kerjasama dan internasional, dan menciptakan stabilitas demi pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini juga memperkuat kendali pemerintah terhadap politik dalam negeri. Stabilitas menjadi alasan utama untuk menekan perbedaan pendapat dan membatasi ruang politik rakyat. Memberlakukan politik 3 warna. Setelah arah luar negeri dianggap stabil, Soeharto menata sistem politik di dalam negeri. Pemerintah merasa partai politik di masa demokrasi parlementer terlalu banyak sehingga memicu berbagai konflik. Karena itu, dilakukan penyederhanaan melalui kebijakan yang dikenal sebagai politik 3 warna. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, partai-partai digabung menjadi 3 kekuatan besar. Yang pertama ada Golkar atau golongan karya dengan warna kuning, yaitu partai ini sebagai pendukung utama pemerintah. Kemudian yang kedua ada PPP atau Partai Persatuan Pembangunan dengan warna hijau, di mana partai ini perwakilan dari kelompok Islam. Yang ketiga ada PDI atau Partai Demokrasi Indonesia dengan warna merah, di mana partai ini merupakan gabungan kelompok nasionalis dan Kristen. 3 warna ini melambangkan penyederhanaan politik agar dianggap lebih stabil dan efisien. Tetapi pada praktiknya, Golkar mendominasi semua pemilu karena didukung oleh birokrasi, militer. Dampak kebijakan. Kedua kebijakan ini membawa 2 sisi berbeda. Di antaranya ada dampak positif, yaitu stabilitas politik terjaga, ekonomi mulai tumbuh pesat, dan Indonesia kembali dihormati di dunia internasional. Dampak negatifnya, kebebasan berpendapat terbatas, partai politik kehilangan peran sejati, dan muncul dominasi satu kekuatan politik yang melemahkan demokrasi. Kesimpulan, kebijakan memindahkan poros politik dan politik 3 warna merupakan strategi besar Orde Baru untuk menata kembali arah bangsa setelah masa krisis. Keduanya berhasil membawa stabilitas dan pembangunan, tetapi dengan harga mahal, berkurangnya kebebasan dan kemunduran kehidupan demokrasi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.